Sorry, Pak. Yo, tes. Jelas mana? Masuk. Berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang lain? Mana? Mungkin masih kerja, Pak. Ini tadi satu orang izin terlambat katanya lagi di jalan. Si Reza. Oke, sambil presensi ya. Biasanya 11 orang, di atas 10 orang. Ini baru berapa ya? belum Harus pada separuh. join, Pak. Harus separuh. Iya, Pak. Lagi pada di mana nih? Di tempat kerja. Iya, Pak. Masih di tempat kerja ini, Pak. Masih nginput, Pak. Eka di mana kerjanya? Di daerah BSD, Pak. Oh, BSD. Di bagian Apa? bagian apa? Di HR, Pak. HRD itu, Pak. S apa S SN. Oh, Iya, Pak. perusahaan apa itu? Perusahaan bergerak di bidang Bergerak di bidang properti, Pak. properti. Iya, real estate, Pak. Oh iya, di BSD banyak. Iya, Pak, real banyak. estate. Mm-mm. Punyanya coba BSD ya. Sinarmas yang paling banyak. Iya. Sinarmas. Pernah ada proyek di properti juga, Pak? Properti enggak. Oh, enggak. Bikin smart home gitu, Pak. Di BSD di Serpong, tempat di mana? Di jalan ini, Pak. Letnan Sutopo, Pak. Iya, di daerah BSD. Pas keluar ini, Pak. Kuartal. Pas keluar tol. Oh, yang apa ya? Lupa ya. Lupa, lama nggak ke BSD. Main-main, Pak, ke sini, Pak. Ya, nanti. Ya. Kuartal itu berarti pasar modern ya? Nah, iya, Atau dekat pasar. habisnya itu? Iya, di setelah pasar modern, Pak, di situ. Yang tempat jual-jual otomotif ya. Iya, di ini Autopart. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain join, kita mulai kuliah kita di sore hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di mata kuliah teknik digital. Sebelum kita mulai kuliah kita sore ini, kita awali dulu dengan berdoa. Semoga apa yang kita lakukan nanti bisa bermanfaat, khususnya untuk diri kita masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, Oke, saya presensi dulu.
Mau saya tampilkan display presensi nanti. Ahmad Nur Yasin nggak ada. Raka, Fadilah, Belum hadir. Abdullah Hudzaifi. Hadir, Pak. Nah ini rajin ini. Pertahankan. Siap. Rifki Algi Fauzan. Muhammad Hadir. Misbahuddin. Reza Nur Arifin. Tadi izin lagi di jalan, Pak. Rajin. Rajin ya ini. Leonis Firdaus. Hadir, Pak. Ini rajin. Ahmad Fauzi. Kemana ini Ahmad Fauzi ini? Cuma sekali hadir ini. Topan Firdaus. Pak, katanya Topan izin, Pak. Masih ada kerjaan, Pak. Izin. Fadli Marcelo. Hadir, Pak. Hadir. Siap. Ata Esa Nugraha. Hadir, Pak. Doni Wahyudi. Singgih Prasetyo. Fajar Kurniadi. Hadir, Pak. Ridwan Prasetya. Ini ganti jurusan atau gimana ini Ridwan ini kok? Nggak pernah datang. Rifki Setiawan ini juga baru sekali hadir. Eka Prasetya Romadoni. Hadir, Pak. Hadir. Samsul Kurniawan. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Kemarin nggak ada tugas ya? Oh, nggak ada. Kemarin kita diambil alih perkuliahannya. Jadi sudah 2 kali nih liburnya. Nanti diingatkan sekiranya ada yang hadir lagi nanti di chat. Terus nanti presensi di akhir tetap nanti saya absen lagi biar nggak pada melarikan diri. Kalau nggak yang melarikan diri saya kasih logo ini. Nah, sama-sama tahu. Mantap ya? Mantap. Nanti saya cocokkan juga ke bagian akademik di akhir semester. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang terakhir kita di penyederhanaan rangkaian menggunakan aljabar boolean. Kemudian kemarin di minggu lalu itu penyederhanaan rangkaian kan ada 2 metode yang biasa digunakan. Yang pertama menggunakan mode aljabar, itu menggunakan aljabar bool. Kemudian yang kedua menggunakan peta Carnot atau menggunakan Carnot map, atau biasa disingkat dengan K-map. Nah, hari ini kita akan membahas tentang penyederhanaan rangkaian menggunakan K-map.
materi sudah saya upload di e-learning, nanti bisa sekalian di-download. Oke, sebelumnya saya ulas dulu di pertemuan minggu lalu biar nggak lupa. Kalau sebenarnya penyederhanaan rangkaian itu ada 2 macam. Yang pertama adalah menggunakan aljabar, secara aljabar, kemudian menggunakan peta Carnot. Kalau peta Carnot itu lebih nanti kalau misalkan dia memakai banyak variabel atau variabelnya lebih dari 2, misal bisa menggunakan 3 atau 4 atau 5 variabel, itu kan jadinya kalau kita menggunakan aljabar itu rangkaiannya menjadi sangat kompleks. Jadi penyederhanaannya lebih mudah menggunakan peta Carnot. Ya sebenarnya kalau walaupun menggunakan peta Carnot nanti secara aplikasinya juga masih menggunakan aljabar untuk penyederhanaan rangkaiannya. Nah, secara aljabar itu hukumnya ada fungsi OR yaitu aljabar penambahan, kemudian fungsi N aljabar perkalian. Untuk OR itu Y sama dengan A plus B, untuk perkalian Y sama dengan A N B atau A titik B. Dalam penyederhanaan itu menggunakan 2 metode yaitu menggunakan hukum logika dan juga teori logika. Dalam hukum logika itu ada hukum yang biasa kita kenal di pelajaran matematika, ada hukum komutatif, di mana untuk penambahan dan perkalian itu misalkan variabelnya dibolak-balik hasilnya adalah sama. A plus B sama dengan B plus A, itu hukum komutatif. Kemudian hukum asosiatif, ini misalkan A plus dalam kurung A plus B, B plus C sama dengan A plus B ditambah dengan C. Kurungnya dipindah-pindah, hasilnya adalah sama. Kemudian perkalian itu A kali B, A kali dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A kali B dikali C. Nah, ini kedua hukum ini itu perubahan variabelnya tidak ada masalah. Untuk hukum komutatif dan asosiatif. Kemudian hukum ketiga adalah hukum distributif, di mana A kali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C, kalau misalnya kurungnya dihilangkan. Nah, kemarin untuk pembuktian misalkan dimasukkan nilai binar ke dalam tiap variabel, itu misalkan ada variabel ABC, kemudian B plus C itu hasilnya ini, kemudian hasil akhirnya adalah sama, misalkan menggunakan hukum distributif. Jadi ini untuk membuktikan bahwa hukum distributif ini hasilnya sama. Nah, ini untuk penjabaran dari hukum distributif secara lebih kompleks. Kalau misalnya ini menggunakan 3 variabel, yang ini menggunakan 4 variabel. Nah, ini variabel A, B, C, D. Nah, kemudian ada teorema De Morgan. Ini juga cukup penting untuk teorema De Morgan. Misalkan di dalam ini X plus Y-nya itu di aksen atau dinotkan, itu hasilnya adalah sama dengan X aksen dikali dengan Y aksen, itu hasilnya sama. Kemudian kalau misalnya X kali Y-nya ini dinotkan, itu hasilnya
kalau dipecah adalah X aksen ditambah Y aksen. Itu sudah rumus, walaupun kalau misalnya dibuktikan dalam sebuah rangkaian hasilnya juga tetap sama. Nah, ini untuk penjelasan dari teorema De Morgan. Nah, kemudian kalau tadi di atas ada hukum logika yang berdasarkan hukum matematik, ini adalah teori logika. Ini bermanfaat pada saat nanti penyederhanaan rangkaian. Ini banyak dipakai untuk penyederhanaan rangkaian. Di mana A plus 0 sama dengan A kali 0 sama dengan 0, A plus 1 sama dengan 1, A kali 1 sama dengan A plus A sama dengan A kali A sama dengan A plus A aksen sama dengan 1, A dikali A aksen sama dengan 0, A double aksen sama dengan A, ini double aksen ya, notnya 2 kali. Kemudian A ditambah A kali B sama dengan A, kemudian A ditambah A aksen B sama dengan A ditambah B. A aksen ditambah AB sama dengan A aksen ditambah B. Nah, ini prinsip dalam penyederhanaan rangkaian. Nanti ini banyak dipakai. Nah, kemudian misalnya kemarin juga sudah ada contoh soalnya. Ini kalau misalnya dibuat rangkaian A N B aksen, ya, B-nya dikasih inverter, dinotkan, ketemu dengan N, kemudian diorkan dengan ANB. Diorkan dengan ANB. Nah, ini kalau disederhanakan, ternyata membentuk rangkaian yang sangat sederhana. Y sama dengan A, itu hasilnya adalah sama. Ini yang sama, variabel yang sama itu adalah A. Nah, A-nya dikeluarkan, kemudian tinggal di dalam kurung B aksen ditambah B. Sementara B aksen ditambah B itu sama dengan 1, jadi hasilnya adalah A. Nah, ini adalah rangkaian yang paling sederhana. Nah, kemudian kalau contoh 2 ada sebuah rangkaian, ini dibuat dalam sebuah persamaan, itu persamaannya adalah ini, A ditambah A plus B dikali B NC. Ini rangkaian utamanya, yang ini tadi. Kemudian kalau misalnya kita sederhanakan dengan metode aljabar, ini kita dikalikan ini ABC ditambah BBC. Nah, B kali B-nya sama dengan B, jadinya BC. Kemudian BC-nya kita keluarkan karena ini sama, jadi A plus 1. A plus 1 ini sama dengan 1. Tinggal A plus BC. Nah, rangkaiannya menjadi lebih sederhana. Jadi prinsip dari penyederhanaan rangkaian itu yang paling utama adalah meminimalisir perangkatnya yang digunakan. Nah, kalau ini menggunakan lebih banyak IC, yang ini lebih sedikit. Ya, itu tadi untuk penyederhanaan rangkaian menggunakan metode aljabar. Nah, oke, sekarang kita akan menggunakan K-map atau Carnot map. Nah, ini sama seperti kemarin, penyederhanaan rangkaian itu ada 2 metode yang biasa digunakan. Yang pertama menggunakan aljabar, yang kedua menggunakan peta Carnot. Nah, peta Carnot itu adalah suatu perangkat grafis yang digunakan untuk menyederhanakan persamaan logika atau mengkonversi sebuah tabel kebenaran menjadi sebuah rangkaian logika. Jadi, misalnya kita ada tabel kebenaran, kemudian itu dibentuk ke dalam peta Carnot
dan hasil akhirnya adalah rangkaian yang lebih sederhana. Nah, salah satu metode yang paling mudah untuk menyederhanakan rangkaian logika. Nah, contohnya ini peta Carnot misalnya kita mempunyai dua variabel A dan B. Nah, variabel dan B ini adalah isinya 00, 01, 10, dan 11. Jadi kalau outputnya adalah A not, B not, atau saya sebutnya A aksen, B aksen, kemudian 01 itu adalah A aksen B, 10 A, B aksen, kemudian 11 adalah AB. Ini misalnya dibuat dalam sebuah bentuk tabel atau peta Carnot, maksudnya itu ada variabel A dan variabel B, kemudian di sampingnya di variabel A itu 01, kemudian di variabel B adalah 01 sama. Karena outputnya 0 dan 1. Nah, ini untuk susunannya ini sudah bakunya seperti ini. Atau ini bisa dibalik di bawah, ini bisa di atas, nggak masalah kalau itu untuk variabel. Tapi untuk pengaturan nilai bitnya itu adalah dimulai dari 0, 1 untuk karena dua variabel. Nah, kita lanjutkan untuk 0. Ini misalkan kita lanjutkan A dan B, ini menjadi 00. Itu artinya adalah A aksen, B aksen. Ini nilainya adalah 00. Kemudian yang di sini adalah 10. 10. Ini adalah A, B aksen. 0 kan ini, B aksen di sini. Nah, kita melihatkan dalam nilai bit itu 00, 10, 01, dan 11. Ini digabung antara kolom dan baris. Ini adalah variabel A di sini, kemudian yang ke bawah ini adalah variabel B. AB, 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 AB. Ini hasilnya adalah seperti ini untuk nilai bitnya. Nah, kalau nilai bit ini sama dengan bitnya ini adalah 1, kemudian 01 ini adalah 2, ini adalah 0, kemudian yang di bawah 01 ini adalah 1, kemudian 10 itu adalah 2, kemudian 11 adalah 3. Ini untuk konversi nilai bit ke dalam bentuk desimal. 1, 2, 0, 1, 2, 3. Nah, ini untuk nilai desimalnya di masing-masing kolom. Dan 0, 1, 2, 3. Oke, sampai di sini. Oke ya? Aman ya? Ini hanya untuk konversi dari nilai bit ke dalam bentuk desimalnya. Nah. Aman, Pak. Nah, kemudian kalau kita isikan ke dalam bentuk variabel, tadi kan nilainya di sini adalah 0, 1. Ini 0, 1. 0 itu artinya adalah A aksen atau B aksen, kemudian 1 adalah variabel A. Nah, kalau kita masukkan ke dalam peta Carnot-nya, di sini antara baris dan kolom itu adalah A aksen, B aksen, A, B aksen, kemudian A aksen B, kemudian AB. Ini untuk baris dan kolomnya. Nah, ini untuk rangkap dua variabel. Sama hasilnya dengan yang ini. Misalnya ini 00 adalah A aksen, B aksen. Ini 00, A aksen, B aksen di sini. Kemudian 01 adalah A aksen B. A
A-nya 0, B-nya 1, A-nya 0 di sini, B-nya 1 di sini, A aksen B. Kemudian 1, 0 atau A, B aksen. Berarti 1, 0 itu A-nya 1, B-nya 0. A, B aksen. Kemudian yang selanjutnya AB, berarti nilainya A dan B-nya 1, 1. AB. Nah, untuk peta Carnot 2 variabel. Nah, susunannya adalah 01 atau A aksen A, kemudian yang ke bawah adalah B aksen B, 01 juga. Nah, oke, misalkan ada di sini variabel AB, kemudian outputnya adalah Y 1100. Kalau kita buat ke dalam persamaan, berarti yang nilainya 1 adalah A aksen B aksen nilainya 1. Ini. Kemudian A0 B1. Berarti yang ini. Berarti A aksen B aksen ditambah A aksen B. Nah, ini hasilnya kalau misalnya ada tabel kebenaran, kemudian kalau kita buat peta Carnot, kemudian persamaannya menjadi Y sama dengan A aksen B ditambah A aksen B. Yang nilainya 1 yang dibuat menjadi sebuah persamaan. Lanjut. Sampai di sini. Gampang? Lanjut, Pak. Lanjut. Ya, saya ulangi ya. Yang dibuat menjadi sebuah persamaan adalah yang bernilai bit 1. Berarti kan ini yang outputnya 1 adalah yang inputnya 00. Berarti 00 itu adalah A aksen, B aksen. 00, A aksen, B aksen. Berarti ini. Ini adalah persamaan pertama. Kemudian yang bernilai 1 di output yang kedua adalah yang inputnya A-nya sama dengan 0 dan B-nya sama dengan 1. Berarti A-nya bernilai 0. Ini A aksen. Kemudian B-nya bernilai 1. Berarti yang ini. Ini persamaan kedua. Nah, persamaan pertama dan persamaan kedua itu diorkan. Berarti A aksen B aksen ditambah A aksen B. Nah, kemudian contoh lagi. Nih, misalkan ini yang lebih lengkap ya. Tadi kan bentuknya adalah variabel. Kalau ini sudah bentuknya nilainya bit. Jadi misalkan ada sebuah tabel kebenaran. Variabel AB, kemudian outputnya adalah Y. Nah, kita lihat yang bernilai output 1, itu kita masukkan ke dalam tabel kebenaran. Ini yang bernilai 1 adalah input 00. Ini bernilai 1, kemudian 11. Ini bernilai 1 juga untuk outputnya. Nah, ini yang bernilai 0 tinggal kita masukkan yang tidak ada. Dan selanjutnya, nah, yang bernilai 1 ini, untuk kolom dan baris kita masukkan ke dalam bentuk variabel. Nah, ini kalau misalnya nilainya 1 berarti dia variabelnya A aksen, B aksen. Kemudian persamaan kedua adalah yang bernilai 1 baris dan kolom adalah A, N, B atau AB. Kalau kita bentuk dalam sebuah persamaan berarti Y sama dengan A aksen, B aksen ditambah AB. Nah, ini kalau ini
ini tabel kebenaran ini dibuat menjadi sebuah persamaan, itu menjadi ini. Sama dengan yang tadi, ya ini lebih penjabarannya. Oke, sampai di sini. Sampai di sini. Enggak kecepatan kan? Iya Pak, mau tanya Pak, Aman itu ya? kalau dulu Pak, Ya, itu kan yang bernilai 1 di tabel tengah itu kan 1, terus bisa di selanjutnya itu kan A, B, tanpa absen. Itu kalau kebalik gimana ya Pak? yang mana? Yang mana? Yang Kalau kebalik. di tabel, Yang sebelumnya ini. iya, Hmm. ini Maksudnya yang yang kebalik yang mana? kok di sini yang Z-nya sama Hmm. dengan A absen dan B absen plus A absen dan B. Kalau yang di bawah A absen, A Ini ya, absen, B absen. Iya kok ini. beda. Ya, karena kan outputnya beda. Ini Y-nya ini yang outputnya ini adalah yang bernilai 1 adalah 00 dan 01. Ya kan? Ini yang bernilai 1. Ya, Kemudian yang di bawah itu yang bernilai 1 adalah outputnya 00, inputnya 00 dan inputnya 11. Oke, bingung. Ya, tak pelan-pelan. Jadi gini, yang dibuat persamaan itu adalah yang outputnya bernilai 1. Yang dibuat persamaan adalah outputnya yang bernilai 1. Yang persamaan ini yang bernilai 1 adalah yang inputnya 00 dan 01. Yang inputnya 00 itu adalah A aksen, B aksen. Ya, ketemu di A aksen, B aksen. Ini. Kemudian yang persamaan kedua itu yang outputnya 1 itu adalah 01 untuk inputnya. 01 ini adalah A-nya bernilai 0, itu berarti A aksen. Kemudian B-nya bernilai 1 atau B. Berarti kalau ditarik antara baris dan kolom, yang bernilai 01 adalah persamaan A aksen B. Oke. Yang ini, yang bernilai 1 itu adalah inputnya 00 dan 11. Sementara kalau inputnya 00 itu berarti A aksen, B aksen. Itu inputnya bernilai 1. Kemudian yang kedua adalah inputnya 11 atau A, B. Nah, ini bernilai 1. Nah, persamaannya kalau kita lihat berarti menjadi A aksen, B aksen ditambah dengan A, B. Ini yang bernilai 1. Atau ini. Yang bernilai 1 kita buat menjadi variabel A aksen, B aksen, dan AB. Gimana? Oke. jadi itu nanti untuk patokannya sendiri di tabel kebenaran ya Pak? Ya, tergantung nanti dari perintah di soalnya itu apakah dia menggunakan tabel kebenaran atau dia menggunakan rangkaian. Tapi pada intinya bahwa Carnot Map ini nanti untuk penyederhanaan rangkaian. Ini awal aja, awal dulu. Ini harus paham dulu gimana menempatkan mengkonversi dari tabel kebenaran menjadi sebuah persamaan. Ini harus oke dulu. Yang dibuat persamaan itu adalah yang bernilai output 1. Nah, kalau kita isikan nilai 1. Gimana? Nah, bingung nggak? Tak lanjutkan dulu. Nanti tambah butrek nanti. Cukup paham Pak. Ya, oke ya. Yang lain? Ini cuma mengisikan nilai 1.
mengisikan nilai 1 ke dalam Karnot Map. Nah, nanti kalau sudah diisi 1, kemudian dibuat menjadi persamaan. Yang lain gimana? Sudah paham? Lanjut Pak, kata Samsul. Ya, lanjut. Nah, ini yang kedua, contoh yang kedua, biar tambah ini, tambah tahu. Misalkan di sini variabelnya tetap ada 2 variabel A dan B, kemudian outputnya Y. Nah, outputnya Y ini, oh ini sama ya dengan yang tadi ya. Oh ini sama. Sama, ini yang diisikan adalah yang logikanya 00, A aksen B aksen, kemudian yang berlogika 11 ini AB nilainya 1. Kalau dibuat persamaan seperti ini sama kayak yang sebelumnya. Nah, oke, di sini contohnya misalkan yang 11 adalah yang di A aksen B, kemudian yang ini adalah A B aksen. Jadi kalau dibuat persamaan menjadi Y sama dengan A aksen B ditambah A B aksen. Ini yang dibuat persamaan adalah yang berlogika 1. Nah, contoh selanjutnya, kalau misalkan yang berlogika 1 ada 3. Nah, ini kalau kita buat persamaan, berarti menjadi 2 persamaan. Misalnya ini menjadi persamaan yang pertama, yang ke sini, yang ini adalah persamaan kedua. Oh, atau ini kebalik. Ini yang persamaan pertama, ini yang persamaan kedua. Yang persamaan pertama dulu. Ini yang berlogika 1. Ini adalah A, B aksen. A, B aksen ditambah dengan yang ini. A, B. A, B. Nah, kalau kita sederhanakan, ini kita keluarkan A-nya, kemudian B aksen ditambah B, itu menjadi A. Kemudian persamaan yang kedua adalah yang di bawah, yang ke baris. Ini adalah A aksen B, ini A aksen B ditambah dengan AB yang sini. Ini yang persamaan yang kedua, yang baris. Nah, ini menjadi B. Kalau kita sederhanakan menggunakan aljabar, B sama dengan, kita keluarkan B karena ini yang sama adalah B. Oh, ini A ini sebenarnya. Ini A aksen ditambah A. Aksen ditambah A. Ini sama dengan hilang kan? Jadi hasilnya adalah B. Nah, kalau kita bentuk sederhananya adalah Y sama dengan A plus B atau Y sama dengan A or B. Nah, kalau ini kan sama berarti kan kalau kita lihat pada tabel kebenaran di gerbang logika itu adalah Y sama dengan A or B, itu outputnya bernilai 0 kalau semuanya bernilai 0 inputnya. Benar kan? Berarti ini itu hasilnya adalah sama dengan gerbang logika OR. Lanjut. Nggak bingung kan? Ya, kecepatan. Untuk membuktikannya outputnya itu gimana ya Pak? Yang A plus B itu untuk hasilnya nanti tetap sama hasilnya sebelum disederhanakan. Oke. Gerbang logika OR itu kan kedua
gerbang logika OR, saya ulangi, gerbang logika OR itu akan bernilai 0 jika kedua inputnya bernilai 0, ya kan? Ya enggak? Yang kemarin. Kalau misalkan inputnya 00, itu berarti hasilnya 0. Selain itu hasilnya 1 kan? Nah ini kan dianggapnya A aksen itu adalah 0. B aksen adalah 0. Berarti kalau kedua inputnya bernilai 0, ya outputnya akan bernilai 0. Kemudian pada saat inputnya bernilai 1 atau salah satunya bernilai 1, dia outputnya akan bernilai 1. Ini kalau misalkan kita buat ke dalam sebuah rangkaian, ini jadi terbukti Y sama dengan A OR B itu hasilnya sama dengan ini. Atau kalau misalkan masih kurang puas, ya ini dibuat ke dalam sebuah rangkaian. Rangkaian ini diorkan dengan rangkaian ini, nanti hasilnya adalah ini. Hasilnya adalah sama dengan ini. Oke. Nah, ini masih di pengenalan keyword dulu untuk dua variabel. Ini harus oke dulu nih, enggak sebelum saya lanjut biar enggak tambah bingung nanti. Tadi untuk memasukkan masukannya aja. Jadi yang dibuat persamaan itu adalah logika yang bernilai 1. Saya ulangi lagi ya, yang kalau ini 3 inputnya bernilai 1, kita buat menjadi 2 buah persamaan. Ini persamaan pertama yang kolom, kemudian persamaan yang kedua itu adalah yang baris. Oke, persamaan pertama adalah Y sama dengan A, B aksen, itu yang ini. Ini. A, B aksen. Kemudian ditambah dengan AB. AB itu yang ini. AB. Ini persamaan pertama. Yang kolom. Kemudian persamaan kedua yang baris. Persamaan kedua yang baris itu adalah Y sama dengan A aksen B. Y sama dengan A aksen B. Itu yang ini. A aksen B. Kemudian ditambah dengan AB. Ini bernilai 1. Ini persamaan kedua. Persamaan pertama, persamaan kedua. Nah, kemudian kita sederhanakan persamaan pertama. Nah, ini kita yang sama, variabel yang sama ini adalah A. Nah, A-nya kita keluarkan, kemudian dalam kurung B aksen ditambah B. Nah, dalam hukum logika, B aksen ditambah B itu adalah 1. Berarti A dikali 1 sama dengan A. Kemudian persamaan kedua, ini juga sama, cuman ini saya salah ini. Ini harusnya A aksen ditambah A, nggak masalah. Ini A aksen ditambah A. Karena yang sama itu adalah B, ya kan? Yang sama variabelnya adalah B, kemudian A aksen ditambah A. A aksen ditambah A itu sama dengan 1. Berarti B dikali 1 sama dengan B. Nah, kemudian persamaan pertama dan persamaan kedua itu diorkan atau dijumlahkan. Menjadi Y sama dengan A plus B. Begitu. Ini untuk dua variabel. Gimana? Paham? Paham? Ya cukup paham Pak yang dua variabel. Paham atau hampa? Jangan hampa ya. Ini yang absen tadi siapa? Yang masuk.
Reza. Reza sama Reza tok ya? Iya, Jar. Iya, Pak. Hadir Pak, hadir Pak. Oh, yang tadi izin tadi. Oke. Tadi lagi Itu perjalanan Pak. Oh ya. itu tambah misbah, Pak, tapi nggak respon saya chat. Nah, harus respon. Kalau nggak respon ya tak nol lah. Dipanggil harus respon. Reza? Mana Reza? Itu nggak respon. Hadir Pak. Reza? Oh, Reza, Reza. Oh, Reza, iya Reza. Yang misbah, Pak. Oh, Misbah ya? Iya Pak. Misbah mana Misbah? Muhammad Misbahuddin. Oke, sambil dicerna dulu yang map 2 variabel, kita istirahat bentar. Saat maghrib sampai jam 10, 10. Jam 6.10. Baik, Pak.
Hadir, Pak. Tes, sudah pada bergabung belum? Masuk, Pak. Yang lain, diaktifkan videonya. Samsul, Eka, Fadli, Abdallah, Hadir, Pak. Eonis, Fauzi, Muhammad, Atta, sudah pada makan belum? Alhamdulillah belum, Pak. Nanti kuliah lagi jam berapa? Jam 7, Pak. Tapi kemarin infonya tuh dosennya nggak bisa. Berhalangan terus dipindah hari Sabtu. Oh, berarti pulang. Oke, oke. Oke, kita lanjut untuk Carnot map 3 variabel. Tadi kan 2 variabel. Variabelnya A dan B, kemudian sekarang yang 3 variabel A, B, C. Nah, untuk Carnot map 3 variabel ini di sini adalah AB yang ke bawah, untuk yang kolomnya adalah C. Suaranya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Nah, untuk susunannya, untuk susunan bitnya, yang untuk AB itu yang pertama adalah 00, kemudian 01, 11, 10. Nah, ini untuk bitnya, atau bilangan binernya. Kemudian yang variabel C itu 01. Nah, ini sama dengan yang 2 variabel. Untuk yang bernilai 0 itu ada aksennya atau not. Kemudian yang bernilai 1 yang bentuknya variabelnya nggak ada notnya. Berarti otomatis yang variabel AB yang ke baris, ini misalkan nilai bitnya adalah 00, berarti variabelnya A aksen, B aksen. Kemudian 01, variabelnya A aksen, B. Kemudian 11 AB, kemudian 10 itu A, B aksen. Kemudian yang ke bawah, yang ke arah kolom, untuk C aksen adalah 0, kemudian untuk C adalah 1. Ini sebenarnya untuk susunannya itu bisa dibalik. Misalnya AB-nya di bawah, yang ke kolom, kemudian yang C-nya adalah ke baris. Itu nggak ada masalah, nilainya nanti akan tetap sama. Tapi yang di sini adalah yang AB adalah baris, kemudian yang C adalah kolom. Untuk susunannya 00, 01, 11, 10. Nah, ini kalau digabung antara baris dan kolom, variabel A, B, dan C, ini yang pertama adalah A aksen, B aksen, C aksen. Itu nilai bitnya adalah 0. Berarti 0, 0, 0. Kemudian A aksen, B aksen, C. Itu 0, 0, 1. Ini 0, 0, satunya di bawah. 1. Bentuk desimalnya 1. Kemudian A aksen B. Itu 0, 1, 0.
01 itu untuk A aksen B, C aksennya 0. C aksen. Ini nilai bitnya adalah 2, nilai desimalnya. Kemudian A aksen B, C, 011. Kemudian loncat ke A, B aksen, C aksen, 100, nilai bitnya 4. Kemudian A, B aksen C, 101, nilainya 5. Kemudian A, B, C aksen, 110, nilainya 6. Kemudian A, B, C nilainya 7, 111. Nah, ini untuk susunan dari P-map 3 variabel. Kalau tadi udah nyimak yang di 2 variabel, harusnya di sini juga aman, nggak ada masalah. Untuk not itu adalah 0, kemudian untuk variabel yang nggak ada not adalah bernilai 1. Nah, ini kalau misalkan kita bentuk ke dalam nilai variabel, di sini A aksen, B aksen, C aksen. A aksen, B aksen, C aksen. Kemudian A aksen, B, C aksen. A, B, C aksen. Di sini AB nilainya 11, kemudian C aksen nilainya 0. Kemudian A, B aksen, C aksen. A, B aksen dari sini, dari kolom, kemudian yang dari baris C aksen. A aksen, B aksen, C. Nah, sini untuk nilai kolomnya A aksen, B aksen, kemudian barisnya adalah C. Nilai bitnya 001. Dan A aksen, BC, A, BC, kemudian AB aksen C. Ini untuk pengaturan P-map 3 variabel. Nah, oke, kita masuk ke dalam aturan dalam penyelesaian P-map. Kalau yang tadi menggunakan 2 variabel, kita belum sempat menyinggung sedikit tentang aturannya. Ini untuk lengkapnya, bagaimana kita menyelesaikan sebuah rangkaian P-map menggunakan 3 variabel. Yang pertama adalah kita membuat peta Carnot map-nya dulu. Nah, seperti ini kita membuat peta Carnot. Kemudian isi kotak pada peta Carnot dengan cara logika 1 untuk persamaan yang ada, kemudian logika 0 untuk persamaan yang tidak ada. Jadi kalau misalkan nanti ada sebuah persamaan, kita cari yang bernilai 1, kemudian yang tidak ada dalam sebuah persamaan kita nilai dengan logika 0. Nah, tadi sudah kita awali dengan yang di 2 variabel. Logika 1 untuk persamaan yang ada, kemudian logika 0 untuk persamaan yang tidak ada. Kemudian ini yang penting, kelompokkan yang berlogika 1 yang berdekatan menurut aturan 2 pangkat N. Jadi kita kelompokkan menurut aturan 2 pangkat N. 2 pangkat N itu berapa? Itu bernilai 2 pangkat dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan seterusnya. Jadi nilainya adalah 1, 2, 4, 8, 16. Jadi kalau misalkan yang berlogika 1 itu berdekatannya 3, berarti dia nggak masuk ke dalam aturan 2 pangkat N. Ini tidak bisa. Yang bisa adalah yang menurut aturan 2 pangkat N. Kemudian logika 1 pada sisi kiri dapat digabung dengan yang sisi kanan. Maksudnya yang berlogika 1 dalam peta Carnot itu dapat digabung ke sisi kanan. Maksudnya gimana? Saya contohkan sederhananya, misalkan kita menggunakan kertas. Ini kertas. Ya. Ini ibaratkan ini peta Carnot. Misalkan di sisi kanan dan sisi kiri ini berlogika 1, misalkan ini dilipat, nah ini bisa dijadikan
satu atau dianggap sebagai berdekatan. Jadi bisa digabung. Kemudian yang ini kan yang sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian yang sisi atas dan sisi bawah. Yang di sini di atas dan juga di bawah. Misalkan ada yang berlogika 1, ini juga bisa digabung. Nah, gini. Jadi ini dianggap berdekatan. Nah, kemudian yang keenam membuat fungsi baru pada tiap-tiap kelompok. Jadi kalau kita sudah mengelompokkan yang berlogika 1 tadi, kemudian kita buat menjadi fungsi baru. Tadi saya sudah awali yang di 2 variabel itu menjadi 2 buah fungsi tadi. Nah, ini yang aturannya yang bakunya ini. Kemudian kalau sudah, kemudian kita hasil fungsi, kalau hasil fungsi itu diorkan atau dijumlahkan. Nah, jadi tahap-tahapnya untuk menyelesaikan rangkaian menggunakan peta Carnot itu tahapannya yang ini, ada 7 tahapan. Oke, sampai di sini. Yang di sini ada yang belum jelas, ada yang belum paham kira-kira? Kalau di logika nomor itu di nomor urut 4 sama 5 itu logika 0 bisa digabungkan atau tidak ya Pak? Yang digabungkan hanya yang berlogika 1, karena yang berlogika 0 itu tidak dianggap, karena persamaannya kan hanya ditulis yang berlogika 1. Kemudian yang lain dibikin 0. Gitu. Ya, nanti kita coba ke dalam persamaan. Oke. Oke, contoh. Misalkan ada sebuah fungsi F sama dengan A aksen, B aksen, C aksen, ditambah A aksen, B, C aksen, ditambah A aksen, B aksen, C, ditambah A aksen, B, C, ditambah A, B aksen, C. Panjang sekali ya. Panjang. Nah, kita akan sederhanakan menggunakan peta Carnot dengan aturan yang ini tadi. Bagaimana menyelesaikan ke dalam peta Carnot. Oke, kita buat dulu peta Carnot-nya. Kita buat peta Carnot. Nah, kemudian kita masukkan fungsi-fungsi ini. Logika 1 untuk persamaan yang ada, kemudian logika 0 untuk persamaan yang tidak ada. Oke, yang pertama. A aksen, B aksen, C aksen. Nah, ini A aksen, B aksen, C aksen. Berarti ini berlogika 1. Logika 1 untuk persamaan yang ada. Nah, kemudian yang kedua, A aksen, B, C aksen. A aksen B di sini. Ini A aksen B. Kemudian C aksen. Ini. C aksen. Berarti ini berlogika 1. Kemudian yang persamaan ketiga, A aksen, B aksen, C. A aksen, B aksen di sini, C di sini. Berarti ini berlogika 1. Kemudian persamaan selanjutnya, A aksen, BC. A aksen B di sini, kemudian C di sini. Ini juga berlogika 1. Kemudian A, B aksen C. A, B aksen C. Nah, logika 0 untuk persamaan yang tidak ada. Berarti yang tidak ada persamaan di sini dimasukkan nilai 0. 0. Oke, kemudian tahap selanjutnya, kelompokkan yang berlogika 1 yang berdekatan menurut aturan 2 pangkat N. Nah, 2 pangkat N, ini yang berdekatan, ini berdekatan dengan berdekatan. Ini bisa jadi satu kelompok. Ini juga berdekatan, jadi satu kelompok.
atas bawah berdekatan jadi satu kelompok, atas bawah juga satu kelompok. Kalau misalkan ini ada 4 yang berdekatan, ini masih masuk ke dalam aturan 2 pangkat N. Berarti ini 2 pangkat 2, itu nilainya 4. 1, 2, 3, 4. Ini masuk ke dalam kelompok 1. Kelompok 1. Kemudian yang ini, yang ada di sini, ini nilainya 1. Nilai 1. Ini sebenarnya juga masuk ke dalam 2 pangkat 0. Tapi kita lihat dulu. Ini ternyata bisa digabung dengan yang ujung sini. Jadi masuk dalam 2 pangkat 1. Nilainya 2. Kalau tadi yang nilai 1 adalah 2 pangkat 0. Jadi ini 2 pangkat 1, nilainya 2. Kita ambil yang terbanyak. Jadi ini masuk dalam kelompok 2. Ini yang dari kertas tadi. Kalian ini kalau kita dilipatkan ini bisa bergabung. Oke, sampai di sini. Aman? Dalam pengelompokan yang berlogika 1? Cukup aman, Pak. Aman, oke. Kemudian selanjutnya kita membuat fungsi baru ke dalam tiap-tiap kelompok. Jadi ada 2 buah kelompok. Di sini saya buat K1 dan K2. Kita buat fungsi baru pada tiap-tiap kelompok. Kelompok 1 yang ini, yang 4. Berarti kita buat menjadi 4 fungsi baru. Yang sini A aksen, B aksen, C aksen. Ini. Kemudian A aksen, B aksen, C. Ini. A aksen, ini. A aksen, B, C aksen. Yang sini. Kemudian A aksen, BC. A aksen, BC. Ini. Ini 4 buah fungsi. Nah, kemudian kita sederhanakan menggunakan aljabar. Ini yang sama adalah A aksen, B aksen. Ini. Dan ini. Kita bisa keluarkan. Kemudian dalam kurung C aksen ditambah C. Kemudian yang persamaan 3 dan 4. Itu yang sama adalah A aksen B. A aksen B ini. Ini sama, bisa kita keluarkan. Kemudian di dalam kurung C aksen plus C. Nah, menurut hukum logika, C aksen ditambah C itu nilainya adalah 1. Jadi tinggal A aksen, B aksen ditambah A aksen B. Nah, kemudian yang sama adalah A aksen. Ini aksen sama. Bisa kita keluarkan, kemudian dalam kurung B aksen ditambah B. Ini hasilnya adalah 1, berarti tinggal A aksen dikali 1, hasilnya adalah A. Ini untuk persamaan pertama. Kemudian persamaan kedua, yang ini dan yang ini. A, B aksen C, ini A, B aksen C, kemudian ditambah dengan A aksen B aksen C, yang ini. Nah, kemudian yang sama adalah B aksen C. B aksen C ini sama, bisa kita keluarkan, kemudian tinggal A ditambah A aksen. A ditambah A aksen itu hasilnya 1, berarti hasilnya adalah B aksen C. Nah, ini adalah untuk persamaan 1 dan persamaan kelompok 2. Oke, ini dari hasilnya tadi. Kemudian hasil akhirnya adalah hasil fungsi dengan OR atau penjumlahan pada tiap kelompok. Jadi dari persamaan ini, kita sederhanakan ke dalam peta Carnot menjadi Y sama dengan A aksen ditambah B aksen C. Oke. Sampai di sini aman?
Aman nggak? Oke, sebelum kita masuk ke yang 4 variabel. Halo, halo. Ya, yang persamaan kedua, Pak, masih agak bingung itu diambilnya dari tabel kebenarannya ya, Pak. Oke, yang persamaan kedua. Yang kelompok kedua. Ya. K2 ini kan yang dari awal ini K2. Ini K1, ini kan 4. Ini digabung menjadi 1 karena masih masuk dalam aturan 2 pangkat N. 4 kan? 1, 2, 3, 4. Kemudian yang K2, itu kalau saya ibaratkan, bentar. Kalau saya ibaratkan ini kertas. Ya. Ini kertas ini tabel misalkan. Ini di sini berlogika 1, di sini berlogika 1. Ya kan? Kalau kita lihat di tabel. Nah, ini bisa dilipat. Nah, ini kan bergabung jadi berdekatan kan? Ya enggak? Nah, 1 di sini bisa 1 di sini bisa digabung dengan yang ujung sini. Kalau dilipat kan jadi berdekatan. Nah, ini juga masuk dalam aturan 2 pangkat N. Nah, kecuali posisinya dia di tengah sini 1. Jadi dia tidak bisa digabung dengan yang lain. Jadi dia tetap berdiri sendiri. Karena ini bisa digabung dengan ini, kita buat menjadi fungsi baru untuk kelompok 2. Oke, kemudian persamaannya juga sama. Kita membuat sebuah persamaannya sama. Di sini 1, yang sini 1 kan digabung. Kita buat persamaan baru A, B aksen C. Kemudian ditambah dengan A aksen, B aksen C. Ini kita sederhanakan menjadi menggunakan aljabar full. Nah, rangkaiannya menjadi persamaannya menjadi lebih sederhana. Nah, kalau kita di sini langsung kita buat dengan aljabar, waduh, rumit. Nah, ini persamaan jadi gini. Dari persamaan yang panjang, kita sederhanakan menjadi Y sama dengan A aksen ditambah B aksen C. Nah, untuk pembuktiannya bagaimana? Ya, pembuktiannya tetap sama. Kita membuat sebuah rangkaian dengan fungsi ini, sepanjang ini, kita bandingkan dengan yang ini, hasil outputnya sama atau enggak. Nah, itu kan pembuktian yang fair. Dua fungsi kita bandingkan, yang panjang dengan yang pendek. Kalau outputnya sama, oh ya berarti lebih baik menggunakan rangkaian yang lebih sederhana. Gitu. Sampai di sini aman ya? Aman, Pak. Oke. Nah, ini waktunya juga sudah mau habis. Ini 4 variabel lebih kompleks lagi. Saya rasa untuk 4 variabel kita lanjutkan di minggu depan saja. Sambil nanti yang 3 variabel bisa dipahami dulu. Oke, saya presensi lagi yang hadir. Abdallah Hudzaifi. Hadir, Pak. Masih aman. Aman. Reza Nur Arifin. Reza Nur Arifin. Wah, ini. Leonis Firdaus. Hadir, Pak. Oh, mantap. Fadli Marcelo Manulu. Fadli. Mana Fadli? Fadli, kok malah kabur ini? Atta Esa Nugraha. Aman, Mas. Fajar Kurniadi.
Hadir. Eka Prasetya Romadoni, Hadir, Pak. Samsul Kurniawan. Hadir, Pak. Ada yang belum dipanggil? Sudah semua ya? Muhammad Isudin, Pak. Misbah, ya Pak. Muhammad Misbahuddin. Oke. Iya, Pak. Hadir, Pak. Ada lagi yang lain? Sudah semua? Oke. Jadi rekan-rekan mahasiswa perlu pahami kalau misalnya di mata kuliah ini di awal dan di akhir atau mungkin di pertengahan saya nggak terjadwal lah, tetap saya presensi biar tahu bahwa teman-teman tetap mengikuti. Oke, saya kira cukup untuk perkuliahan kita di sore hari ini. Kita lanjutkan besok. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik, Bos. Adli mana lu kabur? Kayaknya tadi habis barusan Di sini. ngecek. Iya. Itu Fadli Coba dicari dia ada di orang. absen loh. Oh, Pak, saya di sini, Pak. Oh ya. Tadi ada bicara sebentar, Pak. Ya. Oke, tak hapus anunya. Tandanya. Oke, gitu ya. Ya, Pak. Thank you, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Itu Fadli sih ngilang. Dia ada teman. Absennya random. Si Reza yang hilang. Iya loh. Tadi lagi bikin story di Wonosari. Gak tahu gabut ya sampai Siapa? Wonosari. Reza. Si Reza. Dia Di sini, lagi ya, pulang guys. kampung dia. Dia pulang kampung cuma berapa hari doang. Enggak sampai Wonosari deket Jogja. Itu Jogja loh Wonosari. Oh, iya dia lagi main berarti. Oke siap. Ke semuanya aja ya. Aku duluan ya. Oh, sama Ke ya. Pak Oke, Eka. oke. Samsul. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Yuk, Yuk. yuk.